Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ivan Winata dengan NIM 23055551156. Saya akan menjelaskan mengenai Intrusion Prevention System atau yang biasa dikenal dan disingkat dengan IPS. IPS adalah perangkat keamanan jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mencegah masuknya ancaman ke dalam sistem. Kata intrusion berarti gangguan, kata prevention berarti pencegahan, kata sistem berarti sistem. Jadi, IPS berarti sistem pencegahan dari gangguan ancaman. Lalu, mengapa Intrusion Prevention System atau IPS itu penting? Pengamanan aset sangat penting dilakukan, di mana aset merupakan harta berharga milik organisasi yang jika terganggu atau rusak, maka bisnis akan ikut terganggu. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan membutuhkan perangkat jaringan yang besar pula. Karena semakin besar dan kompleks jaringan komputer, maka hal kedua yang paling utama adalah pengamanan jaringan tersebut. Kasus peretasan dan pelanggaran jaringan komputer oleh hacker semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan potensi dampak ekonomi yang menghasilkan kerugian finansial bagi para korban. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan harus diambil dengan menerapkan perlindungan jaringan melalui Intrusion Prevention System atau IPS. IPS memiliki keunggulan mampu memberikan perlindungan yang beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa ada batasan waktu. Oleh karena itu, penggunaan Intrusion Prevention System atau IPS sangat disarankan, terutama ketika skala jaringan komputer sangat besar. IPS memiliki fungsi dan peran yang sangat besar untuk mengamankan jaringan dari berbagai serangan hacker. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari perangkat IPS. Yang pertama, mendeteksi adanya ancaman jaringan. Yang kedua, mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan. Yang ketiga, mendeteksi anomali pada paket jaringan. Yang keempat, memonitor ancaman pada jaringan. Yang kelima, mengidentifikasi ancaman pada jaringan. Ada 4 jenis kategori utama dari Intrusion Prevention System atau IPS. Yang pertama, Network Based Intrusion Prevention atau NIPS adalah IPS yang menganalisa protokol di seluruh jaringan yang ada, menganalisa semua paket dan lalu lintas data yang tidak terpercaya. Yang kedua ada Network Behavior Analysis atau NBA, adalah IPS yang bertugas untuk memeriksa dan mengidentifikasi lalu lintas jaringan yang berpotensi menjadi ancaman bagi jaringan. Yang ketiga ada Host Based Intrusion Prevention System atau HIPS, adalah perangkat jaringan lunak yang menjadi IPS pada komputer tertentu untuk memonitor dan menganalisa aktivitas yang berbahaya pada komputer tersebut. Yang keempat ada Wireless Intrusion Prevention System atau WIPS, adalah IPS yang menganalisa dan melindungi jaringan nirkabel dari ancaman keamanan. Metode deteksi pada IPS ada 4. Yang pertama, Signature Based Detection, adalah metode menganalisa paket yang ada di jaringan berdasarkan tanda yang diberikan oleh paket itu sendiri. Data mengenai tanda-tanda sudah disimpan di dalam database IPS. Ketika tanda yang ada di paket dan lalu lintas jaringan sesuai dengan tanda yang ada di database, maka IPS akan melakukan tindakan sesuai dengan rule yang telah dibuat. Yang kedua adalah Statistical Anomaly Based Detection, yaitu metode menganalisa jaringan menggunakan pola yang ada pada jaringan pada saat itu. Di dalam database IPS terdapat data sebagaimana paket data dan lalu lintas jaringan yang normal. Ketika ada anomali atau ada yang tidak sesuai dengan pola normal tadi, maka IPS akan melakukan tindakan sesuai dengan rule yang ada pada IPS. Yang ketiga, Stateful Protocol Analysis Detection, yaitu metode menganalisa jaringan menggunakan penyimpangan yang terjadi pada jaringan dengan membandingkan profil jaringan yang normal, di mana profil ini telah ditanam dalam database. Yang keempat, Policy Based Detection, yaitu administrator memberikan rule-rule kebijakan keamanan ketika ada paket atau lalu lintas jaringan yang terkena rule tersebut, maka IPS akan mengirimkan notifikasi ke administrator. IPS pada dasarnya merupakan perangkat jaringan yang melakukan pemindaian terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan. Selain itu, perangkat ini dapat dikonfigurasi dengan aturan-aturan yang memungkinkan untuk menghalangi paket yang dianggap mengancam. Di dalam perangkat IPS juga terdapat database yang berisi informasi mengenai ancaman, pola ancaman, dan potensi anomali pada paket atau lalu lintas jaringan. Setelah paket-paket tersebut melewati proses pemindaian, IPS akan terus memantau mereka.
Jika suatu paket cocok dengan aturan yang ditetapkan untuk ditolak, maka paket tersebut akan dihapus dari jaringan. Selain itu, port atau layanan yang menjadi sumber ancaman akan direset atau dihentikan, sehingga ancaman tersebut tidak terdapat lagi di dalam jaringan. Selanjutnya, IPS akan mengirimkan pemberitahuan kepada administrator keamanan mengenai aktivitas yang telah dilakukan, seperti deteksi ancaman, penghapusan paket, pengaturan ulang koneksi, dan lain-lain. Teknik pencegahan serangan IPS. Yang pertama, sniffing adalah teknik yang memungkinkan IPS untuk menghentikan atau menghancurkan serangan yang dicurigai melalui penggunaan paket TCP RST atau pesan ICMP unreachable. Yang kedua, sanding adalah teknik yang memungkinkan IPS mengkonfigurasi secara otomatis firewall untuk drop traffic berdasarkan apa yang dideteksi oleh IPS untuk kemudian melakukan prevention terhadap koneksi tertentu. Keuntungan penggunaan IPS. Yang pertama, deteksi dini. Sistem IPS dapat mendeteksi serangan dengan cepat, sehingga mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah. Yang kedua, proteksi real time. Sistem IPS melindungi jaringan secara aktif dengan mencegah serangan sebelum mereka menyebabkan kerusakan. Ketiga, pemantauan aktif. Sistem IPS memantau lalu lintas jaringan untuk menemukan aktivitas mencurigakan secara real time. Kekurangan dari penggunaan IPS. Yang pertama, jika terdapat beberapa IPS dalam jaringan, maka kinerja jaringan itu sendiri akan menjadi lambat. Yang kedua, jika bandwidth tidak besar, maka IPS bisa memperlambat kinerja sistem. Keterbatasan IPS. Yang pertama, tidak bisa melakukan manajemen path ke perangkat keras dan lunak. Yang kedua, tidak dapat membuat kebijakan atau protokol keamanan. Yang ketiga, tidak dapat mencegah tindakan atau ancaman pada jaringan yang tidak terdeteksi di jaringan. Sekian penjelasan mengenai Intrusion Prevention System atau IPS dari saya. Saya harap semua yang saya jelaskan mudah untuk dimengerti. Jika ada salah kata atau perkataan yang tidak jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.